Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah selalu ya Kak. Nah, baik, pembelajaran hari ini kita masuk ke tema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Subtema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pembelajaran 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Baik, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Siswa dapat menuliskan panjang pendek pada lagu. Dan siswa dapat membaca dan menulis bilangan ribuan. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Di antaranya ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Jadi makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, makhluk hidup itu pasti mempunyai ciri-ciri ya. Berikut ciri-ciri makhluk hidup, diantaranya ada bernapas. Makhluk hidup pasti bernapas ya. Contohnya manusia bernapas menggunakan paru-paru. Ikan bernapas menggunakan insang. Sapi, kambing bernapas menggunakan paru-paru. Lalu ciri-ciri yang selanjutnya yaitu ada tumbuh. Maksud tumbuh di sini yaitu dari bayi, anak-anak, remaja hingga dewasa. Itu namanya tumbuh ya. Lalu yang selanjutnya ciri-cirinya yaitu memerlukan makan dan minum. Nah, makhluk hidup itu pasti memerlukan makan dan minum. Tujuannya untuk apa? Untuk tumbuh dan berkembangnya supaya optimal dan untuk menghasilkan energi ya Kak ya. Nah, energi itu dihasilkan dari makanan dan minuman. Lalu selanjutnya yaitu ada berkembang biak. Nah, maksudnya apa ini berkembang biak? Berkembang biak di sini Miss contohkan ada seekor ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh lain ada kucing berkembang biak dengan cara melahirkan, ikan berkembang biak dengan cara bertelur, dan lain-lain ya. Lalu ciri-ciri selanjutnya yaitu ada bergerak. Bergerak di sini maksudnya yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, contohnya manusia bergeraknya dengan cara berjalan dan berlari. Kupu-kupu bergeraknya dengan cara terbang. Lalu selanjutnya ada peka terhadap rangsang. Contohnya di sini ada seorang anak laki-laki yang silau terkena paparan sinar matahari. Jadi rangsangannya itu dari sinar matahari, jadi langsung menutup matanya karena silau. Begitupun kita ya. Kalau ada bau-bauan yang tidak sedap, kita langsung menutup hidung ya. Itu namanya peka terhadap rangsang. Dan juga ada tumbuhan putri malu, jika disentuh tangan kita yaitu daunnya akan menutup ya. Nah, akan menutup pada tumbuhan putri malu. Lalu yang terakhir ciri-cirinya membutuhkan tempat tinggal. Nah, makhluk hidup itu pasti memerlukan tempat tinggal ya Kak ya. Contohnya manusia itu tempat tinggalnya rumah. Sapi, kambing, atau kucing tempat tinggalnya yaitu kandang. Burung tempat tinggalnya sarang ya. Sarang burung. Baik, itulah ciri-ciri makhluk hidup ya. Lanjut kita ke muatan pelajaran matematika, yaitu tentang membaca dan menulis lambang bilangan ribuan. Nah, di sini ada contoh ya. Ada contoh 1250. Nah, ini bilangannya 1250. Dibaca
1250. Baik, di sini Miss akan jabarkan satu persatu ya. Di sini ada bilangan 1250. Nah, di sini angkanya ada angka 1, 2, 5 dan 0 ya. Dimana angka 1 menempati angka ribuan, angka 2 menempati angka ratusan, dan angka 5 menempati angka puluhan, dan angka 0 menempati angka satuan. Lalu contoh yang lain ada bilangan 3284 ya, dibaca 3284, di mana ada angkanya angka 2, 3, 2, 8 dan 4. Di mana angka 3 menempati angka ribuan, angka 2 menempati angka ratusan, angka 8 menempati angka puluhan, dan angka 4 menempati angka satuan. Nah, lalu bunyi panjang pendek pada lagu ya, bunyi panjang pendek pada lagu. Panjang pendek pada lagu disebut dengan pola irama. Bunyi panjang dan pendek dapat disusun membentuk pola irama. Pola irama dapat ditemukan dalam sebuah lagu. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada tanda ya, ada tanda bunyi pendek yang kecil, kotak kecil seperti ini atau persegi ya. Tandanya bunyi pendek. Lalu yang panjang ini tandanya panjang, tandanya bunyi panjang. Miss contohkan ya pada lagu Cicak-Cicak di Dinding. Nah, pada bait pertama, cicak-cicak di dinding. Oke. Jadi ini tandanya kotak persegi ya. Nah, persegi. Jadi bunyinya pendek. Bunyinya seperti ini. Cicak-cicak di dinding. Nah, jadi kalau yang akhirannya nadanya panjang berarti bunyinya panjang. Kalau yang ini pendek kan, cicak. Nah, jadi pendek kan cicak. Nah, cicak-cicak di dinding. Nah, diam merayap. Seperti itu ya contohnya ya. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, jadi kakak-kakak semua sudah mengetahui ya, mengetahui panjang pendek pada lagu. Jadi bedakan mana nada yang panjang, mana nada yang pendek, dan tanda bunyi panjang dan tanda bunyi pendek. Nah, di sini ada latihan soalnya ya. Latihan soalnya ditulis pada buku latihan kalian ya. Soalnya ditulis dan juga jawabannya juga ya. Nah, sekian pembelajaran dari Miss, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.